Tidak ngerti Bible. Pak Duma. Kesimpulannya aja. Ini langsung kita simpulkan aja. Silakan. Yang dibilang nabi palsu itu yang orang-orang yang suka menjual agama untuk keuntungan pribadi. Itu yang dibilang dong. Nabi palsu. Pendeta dong, pastor dong. Ya, pastor dong kalau gitu. Apanya yang salah mereka menjual? Apa yang mereka salah? Kan keuntungan pribadi. Kan keuntungan pribadi. Makanya mereka bikin gereja pribadi. Gereja keluarga. Sabar. Kami di Islam ada nggak bikin masjid pribadi? Habis itu cari keuntungan pakai masjid. Nggak ada di Islam itu. Di kalian itu jelas. Gereja dibangun untuk kepentingan pemilik gereja. Gini. Pisahkan dulu. Maksudnya gimana? Keuntungan pribadi gimana? Gereja dibangun untuk kemudian mengumpul jemaat, lalu kemudian menagih perpuluhan. Betul nggak? Terus? Ya, perpuluhan ini apa dasarnya? Saya tanya dulu. Perpuluhan ini apa dasarnya di Kristen? Dengar Pak Jumaya. Nggak ada perintah perpuluhan di Kristen, nggak ada. Itu hukum untuk suku Lewi saja. Tapi kalian pakai apa? Untuk kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Kalau perpuluhan itu di Kristen, Pak ya? Nggak ada perpuluhan itu, kalian aja bikin sendiri. Di Kristen. Dengar dulu, kalau tidak kami di Katolik tidak ada perpuluhan. Kristen, Bang, nggak ada. Itu hanya dibuat-buat aja kalian bikin. Dengar, perpuluhan itu di Kristen. Kalau kami di Katolik tidak ada perpuluhan. Itu dari Talu. Loh, sekarang begini, sampean ngomong masalah berarti Biblenya beda. Dengar, di dalam gereja itu tidak ada kebutuhan kah? Nggak ada kebutuhan kas. Udahlah. Itu bukan lagi rahasia masalah perpuluhan itu, bukan lagi rahasia, nggak usah dibahas. Dan ya memang bukan rahasia. Iya, dan itu bukan menjadi tanda-tanda nabi palsu yang menurut Yesus. Tanda-tanda nabi palsu pengikutnya memanggil aku Tuhan. Sudah selesai. Sekarang saatnya Anda belajar. Anda renungkan, oh ternyata kalau saya masih Kristen, ternyata saya pengikut nabi palsu. Oke. Itu. Sekarang, ini terakhir ya. Ya. Sekarang begini, sampean bilang yang di Kristen itu mengumpulkan perpuluhan untuk ini, untuk itu. Selain dari Kristen ada nggak yang membuat suka mengumpulkan ini itu, mengatasnamakan agama? Jujur aja lah, jujur. Kita tidak ada. Fair di aja. Islam tidak ada mengumpulkan uang untuk kepentingan pribadi. Nggak ada. Kalau kami kemudian mengumpulkan izinkan uang, saya ketawa dulu. Untuk masjid untuk seluruh umat, sedangkan kalian bikin gereja hanya untuk kelompok kalian sendiri. Dari sekte lain, kelompok lain tidak boleh masuk di gereja kalian. Gereja kalian selain hari di mana kalian sembahyang, gereja kalian tutup, tidak boleh orang masuk. Kalau masjid, dimanapun orang masuk masjid, kapanpun orang boleh masuk masjid, dari aliran manapun boleh masuk masjid, dan tidak ada masjid dikunci, nggak ada. Dengar. Berbeda dengan gereja, kalau tidak menguntungkan dikunci, itu fakta. Dengar. Itu sampean ngomong yang di gerejanya. Di luar dari gereja ada nggak? Jujur aja, nggak usah. Kan Anda berbicara mengenai tadi yang Anda singgung kan? Padahal itu tidak ada tanda-tanda nabi palsu itu pungut biaya, pungut perpuluhan. Itu lagi Abang yang mencoba untuk lari dari dalil, ingin mencari impas. Tapi faktanya gereja-gereja itu berdiri untuk mencari keuntungan, perpuluhan. Ayo, benar enggak? Persembahan kasih, betul enggak? Kalian dipungut biaya, betul enggak? Jangan munafri. Jangan mengejas orang lain. Itu fakta, yang sampean, saudaraku. Itu fakta, itu fakta. Sampean punya ada enggak? Pengakuan dari teman-teman saya beberapa sekte itu fakta, real. Gak usah nangis, santai aja. Lagian bukan itu. Tanda-tanda nabi palsu bukan perpuluhan, bukan. Tanda-tanda nabi palsu memanggil Yesus Tuhan. Dah selesai. Dan itu hanya ada di dalam agama Aliteng. Ini kalau berdebat tidak mau mendengarkan orang lain punya pendapat begini. Iya, karena Anda itu otaknya retak. Ngapain lari ke perpuluhan? Tanda nabi palsu itu memanggil
Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Selesai. Ngapain Anda tambah-tambahkan? Pakai surban lah. Itu kan orang itu orang munafik, munafik Pak. lah. Itu orang munafik. Mana ada Orang di situ Farisi, tanda-tandanya orang munafik? munafik. Mana ada? Ada aja kawanku ini. Jawab lagi? dulu pertanyaan saya. Di luar dari gereja ada ndak orang suka memungut-mungut segala sesuatu, Kenapa membawa-bawa larinya ke agama gitu? Ada nggak? mungut-mungut? Ini kita sedang membahas nabi Loh. palsu. Oh, Udah ya, Abang tadi kan sampean Franciscus. bilang ngomong tentang Kita naikkan perpuluhan. konten yang lain ya Bang ya. Giliran ditanya sampean ndak. Tidak ada tanda ngomong itu. sama ini, Bang. Malau. Gak ada tanda itu. Tanda-tanda nabi palsu, mungut perpuluhan itu gak ada. Kau garang-garang itu. Tanda-tanda nabi palsu. Ngarang cerita. Tanda-tanda nabi palsu. Ngarang cerita. Oke. Bentar kita cari dulu Gurunda. Contoh Itu ada Edis. yang tadi itu ini. Iya. Ini mana dek? Tapi belum live dia Gurunda, udah daman cek-cek dia belum live. Halo Bang Joni. Bang Joni. Joni. Yes Papa. Ya, Kristen ya Bang ya? Di YouTube, thank you. Iya Kristen bang. Ya Bang Joni Kristen ya Bang ya? Iya bang Kristen, salam kenal bang. Aku Kristen Katolik bang. Oke Bang. Sama seperti tadi. Yesus Saudara memberitahukan, Franciscus. ya, Ya, lanjut. Yesus lanjut. memberitahukan adanya penyesat, ya, di dalam Bible tersebut yang nanti akan membawa nama Yesus. Kira-kira siapa Bang? Coba dijelaskan. Yang membawa nama Yesus atau gimana bang? Ini membicarakan, ini konsepnya membicarakan si nabi palsu atau gimana bang? Iya, silakan aja. Tema kita nabi palsu. Apakah Oh temanya. nabi palsu itu Nabi Nah, Muhammad yang aku sallallahu tanya, alaihi yang wasallam? aku tanya temanya kan, temanya itu nabi palsu. Terus yang aku Iya. tanya, Iya. nabi palsu itu siapa? Nabi palsu dapat dilihat dari buahnya, kata Yesus. Nabi palsu dapat dilihat dari buahnya kata Yesus ya kan? Iya. Buahnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu buah Berarti dari pengikut Nabi palsu. Abang nggak percaya sama pohonnya? Pohonnya harus ditebang. Itu kata Yesus. Pohonnya harus ditebang. Iya. Kata Yesus. Artinya Itu gimana itu, agamanya Bang? ini harus dihindarkan. Itu Agamanya ini kata- harus dijauhi. Itu kata firman di Injil mana bang? Matius 7 nomor 15 sampai 23. Oke, aku nggak ada pegang Alkitab di sini ya bang ya, nggak ada pegang Injil. Aku cuma Tapi- secara pendapat sama secara logika aja ya. Silakan. Oke, untuk abang bilang tadi menurut nabi palsu itu buahnya diambil, pohonnya ditebang ya kan? Dari buahnya kemudian bisa diketahui nabi itu palsu atau bukan. Bagaimana caranya melihat buahnya? Lihat siapa pengikut yang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan dan bermukjizat pakai namaku. Itulah pengikut nabi palsu. Wah, oke nabi palsu. Kurasa nabi palsu itu seperti ajaran abang karena ajaran abang di situ selalu menyebut nama Allah kami ya kan, Tuhan kami yaitu Yesus ya kan. Berarti itulah nabi palsu. Justru kalian itu membawa Tuhan kami masuk ke agama kalian. Allah yang kalian sebut itu Tuhan kami. Nah, inilah saudara Kristen, saya katakan kalian itu otaknya semuanya retak. Sudah jelas-jelas Bang. dalilnya saudara. Dalil. Waspadalah Dalilnya di kepada mana, nabi Bang? palsu yang datang Ya, kepadamu. Itulah bang aku tanya kan, Tuhan Yesus berkata ya kan, waspadalah kepada yang namanya nabi palsu. Yang Dari nabi palsu buahnya, itu Muhammad dari ya buahnya kan? kau dapat melihat mereka. Apa buahnya? Ya kan, Memanggil coba aku Yesus tanya, Tuhan, bernubuat pakai nama Oke. Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus.
bernubuat pakai nama Yesus. Itu di mana? Agama mana itu yang mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Agama mana yang usir setan pakai nama Yesus? Iya. Ya namanya agama Kristen lah, Bang. Bagus, terima kasih. Berarti Anda sudah menjawab buah dari nabi palsu itu adalah Aristen. Loh. Abang bilang tadi, buahnya diambil ya kan, pohonnya ditebang. Iya, makanya ajaran Kristen itu harus dihapuskan. Menurut dalil itu harus ditebang, dilemparkan ke dalam api. Itu dalil. Abang tahu nggak ajarannya dia tentang dirinya, tentang Yesus ya kan, tentang kerajaan Allah ya kan, tentang Itu firman. semua adalah alasan yang dibuat-buat demi untuk melancarkan aksi ajaran nabi palsu. Intinya, nabi palsu itu pengikutnya bisa kita tahu, kata Yesus. Apa pengikutnya nabi palsu? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Anda sudah mengatakan itu adalah Kristen. Dengan kata lain, Kristen ini adalah pengikut ajaran nabi palsu. Abang Juna bilang Yesus itu pengikut agama siapa ya? Agama Kristen ya kan? Maksudnya Tidak mungkin lah Yesus pengikutnya agama Islam ya kan? Enggak kan? Oh, Yesus itu orang saleh. Jangan salah. Yesus itu seorang Muslim. Dia itu juru Islam. Yesus juru salam. Salam itu salam. Salam itu Islam. Yesus juru Islam. Oke, juru Islam kata abang juru Islam. Yes. Yesus itu juru Islam. Ya. Itu abang dapat dari mana materi kayak gitu, Bang? Nah, sekarang Yesus itu juru selamat atau juru Kristen? Dia itu juru selamat, Bang. Nah, juru selamat. Tahu nggak arti Islam itu apa? Kalau untuk soal Islam aku nggak tahu, Bang, karena Nah, Islam itu artinya selamat, damai, sejahtera, selamat. Juru selamat berarti juru Islam. Makanya itu kan surat aja, bukan kitab suci kan, Bang? Anda baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi yang ada di Antioquia, salah satunya adalah Paulus. Nabi apa? Nabi banyak, Bang. Makanya aku bilang tadi, jawatan nabi itu mereka yang mengklaim mendapatkan firman atau wahyu dari Tuhan. Ya, itu Paulus Ya, dapat itu dari klaim mana? mereka. 13 buku itu dari mana? Itu dari dirinya sendiri, Bang. Dia hanya Oh, itu bukan mengelola firman Tuhan. saja. Itu bukan firman Bukan Tuhan. dong. Itu bukan Iya, firman surat Tuhan. Paulus. Itu bukan Makanya firman disebut surat Tuhan. Paulus, Bang. Sekali lagi. Bang. Itu surat Bukan firman Paulus, Tuhan. ya. Bukan firman Surat Tuhan. Paulus, Bang. Iya, Bukan firman dong. Tuhan. Masa surat Paulus firman Tuhan? Oke. Abang Bukan firman nyantai Tuhan. aja, Bang. Nyantai Tadi aja, yang Bang, Anda ya. bawa ulangan Ya, 18. santai, Bang. Ulangan Itu firman 18 tadi apa? Tuhan. Ulangan 18 Itu tadi firman apa? Tuhan. Firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Jadi Anda sudah Kalau mengakui bahwa Bang Juma sebentar, Bang. Bang Juma sebentar. Bang Juma berani baca nggak At-Tabari 6 ayat 111 ketika Nabi Sabar Muhammad dulu, menyatakan sabar dulu. Sebentar. Nggak ada hubungannya. Mengaku telah memfabrikasi. Tidak ada hubungannya. Nggak, Umatnya Bang Nabi Juma. Muhammad Nggak ada hubungannya tidak dong. pernah Ada memanggil dong. Yesus Tuhan. Nabi Muhammad sendiri. Tidak pernah Nabi Muhammad sendiri memanggil dan mengakui. bermujizat mengusir setan pakai nama Nabi Yesus. Muhammad sebentar dong. Percuma. Bang Juma ganti ya. Lebih baik Anda turun. Anda di bawah. Nggak bisa dijawab, Bang Juma. Anda di bawah. Saya butuh orang yang jujur berdiskusi. Tadi dia membawa ulangan 18. Oke? Tadi dia membawa ulangan 18. Nabi palsu berkata bukan atas firman Tuhan. Waktu yang bersamaan dia mengatakan Paulus berkata bukan atas firman Tuhan. Terjawab kan? Iya. Jawab. Begini, Pak Juma ya. Saudara, tunggu dulu. Tanda-tanda nabi palsu bermukjizat mengusir setan pakai nama Yesus. Itu buah dari nabi palsu Iya. itu. Nah, itu ada di mana? Di Islam atau di Kristen? Di situ dijelaskan bahwa nabi palsu itu bisa buat mujizat, gitu kan? Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa buat mujizat? Pengikut Iya. dari nabi palsu itu bisa Iya, melakukan seluruh nabi mujizat. itu bisa buat mujizat. Ya. Apa mujizat Nabi Muhammad yang dia lakukan? Kok lari Nabi Muhammad mengusir di situ kan setan? diterangkan bahwa, Kawan, terlalu jauh Ya. ente terbang. Di situ Mengusir dijelaskan. setan pakai Bukan, nama Yesus. konsepnya di situ itu.
Anda turun. Di situ Nabi itu disebut Anda mujizat. turun, Anda tidak layak berbohong di depan kami. Tanda-tanda Nabi palsu itu memakai nama Yesus mengusir setan, kok Nabi Muhammad? Jangan ngawur kalian itu karena doktrin dogma selalu Islam salah, Islam salah, Islam salah. Sampai di Bible aja Anda itu salah. Tanda-tanda daripada buah Nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Kok Nabi Muhammad pula yang Anda bawa? Mana ada kami Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad mengusir setan pakai nama Yesus? Najis. Kalian jangan takut mengakui. Memang betul kami mengusir setan pakai nama Yesus. Ya sudah, berarti tanda nabi palsu itu ada sama kalian. Itu kesimpulan saya. Kesimpulan berdasarkan Matius 7, 15, 23. Kristen adalah pengikut nabi palsu. Selesai. Ngopi dulu. Baik, sebelum Bang Josafat, teman-teman Kristen yang lain kalau nanti typing aja di bawah tekan 1 ya, kalau Kristen ya tekan 1. Silakan Bang Josafat Sirait. Sebentar ya Bang. Oke, siap. Teman-teman Kristen kalau mau naik, kalau bisa typing di bawah. Bang, aku Kristen Bang. Pentuhan manusia, pentuhan Yesus. Silakan teman-teman Kristen. Ya, saya sambil naikkan ya. Kira itu. Sambil nunggu Bang Zuma ngopi-ngopi dulu biar Iya, jangki kesurupan bela. Biasa mati saja. Saya ini menjelaskan ke kalian semua. Saya berdata. Lari ke Nabi Muhammad. Tanda-tanda nabi palsu mengusir setan pakai nama Yesus. Ada Nabi Muhammad melakukan itu? Ada pengikut Nabi Muhammad melakukan itu? Enggak ada. Jangan gengsi. Akui, oh ini salah. Untung ada Bang Suma yang mengingatkan. Bayangkan dari sekian banyak orang Kristen yang saya berdiskusi dengan mereka, ada yang tidak paham dalil ini. Kenapa? Karena selama ke gereja, selama hidupnya hanya disuapin dalil-dalil doktrin dan dogma keselamatan. Berani nggak pendeta membaca ini dalam mimbar gereja? Jemaat Tuhan yang dikasihi Bapa yang ada di langit, yang ada di surga. Hari ini kita akan membacakan sebuah dalil. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala buas. Dari buahnya bisa kau melihat dia. Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, lalu bernubuat pakai nama Yesus. Pada hari terakhir nanti Yesus akan berkata kepada mereka yang mengusir setan pakai namanya, yang bernubuat pakai namanya, yang bermujizat pakai namanya, yang memanggilnya Tuhan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kira-kira pendeta berani nggak baca itu? Ya berlarianlah jemaat keluar, tari selari kencangnya. Karena loh, kok kita yang diusir? Bukan setiap saat ketika ada jemaat yang sakit, ketika ada jemaat yang sakit, pendeta diajak ke rumah mengusir setan pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus ku tunjang pantatmu wahai iblis. Ada enggak? Ada enggak pendeta mau mengajarkan itu? Enggak ada. Karena kapan pendeta ngajarkan itu sama halnya dia membuka rahasia isi perut gereja. Itu sama halnya dia membuka rahasia isi perut gereja. Itu sama halnya dia itu fakta. Jadi berterima kasihlah kepada Bang Suma yang sedikit mengajarkan pelan-pelan tentang apa yang tertore di dalam Bible yang tidak diajarkan oleh tokoh-tokoh kalian. Siapa yang mau diusir sama Yesus? Siapa yang mau? Saya aja Islam nggak mau diusir sama Yesus. Lah kalian bernubuat, mengusir setan, bermujizat, memanggil nama Yesus. Lah kalian mau diusir, kalian anteng-anteng aja. Oke, izin saya sapa dulu. Sebentar Bang Josafat ya, saya sapa dulu. Ada teman-teman yang lain. Ada di Ajeng. Ini Kristen atau Muslim di Ajeng Pangestu? Oh, terima kasih kakak. Saya Muslim kakak. Oh iya, standby dibawa dulu ya, yang Muslim ya. Silakan Bang Hari, Kristen atau Muslim Bang Hari? Halo, saya Kristen. Ya. Oke, anak kampung ini Kristen atau Muslim anak kampung? Langsung di mute ya, yang tidak ngomong ya. Anak kampung monitor.
Muslim bang, Muslim. Standby dulu di bawah ya bang ya. Yang Kristen ini dua, Harun sama Reno Kristen ya? Ya, shalom. Baik, ya, selamat siang brother. Silakan di mute dulu Bang Harun sama Bang Reno. Kasih kesempatan Bang Josafat Sirait karena beliau duluan yang naik. Yang lain di mute. Silakan Bang Josafat. Oke bang, siap bang. Topiknya di mana tadi bang? Siapa nabi palsu? Silakan Bang. Nah, menurut saya nabi palsu adalah nabi yang mengajarkan tentang kesesatan bang, yang melenceng dari ajaran Kristus. Nah, di situ Yesus mengatakan, penyalah kamu daripadaku yang membuat mujizat atas namaku, seperti itu mungkin ya. Nah, di situ ia mengatakan setelah dia, maksudnya dia di situ bang, artinya dia mengatakan orang lain pada saat dia ada di bumi gitu loh. Gitu bang. Gimana? Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, kita tak ada di situ. Iya. Itu Yesus sedang berbicara kepada muridnya, agar muridnya mewanti-wanti non-Yahudi yang datang memakai namanya, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namanya. Itu yang dimaksud Yesus. Iya. Berarti kenyataannya Yesus masih di bumi. Gitu. Nah, yang datang kepada murid Yesus kemudian melakukan mukjizat, mengusir setan, bernubuat, dan yang masih ada di gereja-gereja itu agamanya apa dan dari ajaran mana itu? Kristen. Nah, Kristen. Iya. Iya, sudah selesai. Berarti pohonnya kan yang harus ditebang. Kalau sudah ketahuan buahnya adalah Kristen, berarti pohonnya harus ditebang. Siapa pohonnya? Paulus. Artinya begini bang. Artinya begini. Udah selesai. Apa lagi? Artinya ada lagi bang. Tuh ada lagi. Di situ menyebutkan kan bahwasanya pohon-pohon yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Udah selesai. Apalagi? Sekarang Anda bergegas, rapikan tas Anda, baju Anda, pakaian Anda, sepatu Anda, tinggalkan gereja. Itu aja solusinya. Loh kenapa? Loh, tadi tanda-tanda nabi palsu kok bertanya lagi kenapa? Aneh kan? Di situ kan Yesus mengatakan bahwasanya ada yang mengaku-ngaku bang, gitu loh. Lah, Paulus lah itu pengikutnya dari buahnya, bernubuat, mengusir setan. Makanya muridnya dilihat, mengatakan, kamu coba lihat, di luar daripada kita, yaitu serigala, nyamar-nyamar bagian daripada kita. Dari buahnya kamu dapat melihat mereka. Bukan Bani Israel, bukan dari Bani Yakub, tapi mulutnya basah dengan nama Yesus. Itulah buah dari nabi palsu tersebut. Yesus itu hanya untuk Bani Israel tok. Di luar Bani Israel yang selalu bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus, itulah pengajaran nabi palsu. Oh, begini. Berarti kalau pengajaran tentang pembohongan enggak nabi palsu. Kok ada nggak tanda-tanda di situ, Bang? Enggak. Pertanyaan saya, Bang. Kalau nabi yang melakukan pembohongan itu nabi palsu atau yang asli? Maksudnya apa? Maksudnya pembohongan maksudnya? Begini, di sini maaf ya, Bang, izin. Ya. Di sini ada di dalam ayat Quran kalau nggak salah. Apa ini maksudnya pembohongan? Di situ dikatakan bahwasannya Muhammad adalah sesungguhnya engkau adalah pembuat kebohongan, begitu. Oke, silakan Anda tunjukkan itu tuduhan siapa? Ya di Quran, Bang. Mana di Quran? Sendiri kan? Mana di Quran pembohongan? Mana? Sedangkan Paulus mengatakan dalam Roma 3 nomor 7, dalam kebohonganku, dalam dustaku mendatangkan kemuliaan Tuhan. Baca Roma 3 nomor 7. Apa mungkin kebohongan seorang rasul mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Masa Tuhan suka kepada orang pembohong? Ayolah saudara, kita jujur terhadap kebenaran. Tidak ada sedikit pun tersentuh ciri-ciri nabi palsu itu kepada nabiku Nabi Muhammad. Memanggil Yesus Tuhan, Kristen. Bernubuat pakai nama Yesus, Kristen. Mengusir setan pakai nama Yesus, Kristen. Bermujizat pakai nama Yesus adalah Kristen. Itu tanda.
jangan Anda tambah-tambahin. Oke. Jangan Coba. Anda tambah-tambahin. Anda percaya Bible kan? Jangan lari ke hadits. Cukup Bible aja yang Anda percayai. Berarti hadis nggak betul. Loh, kok larinya ke hadis? Ini berbicara mengenai nabi palsu. Sudah lengkap di situ, kok larinya ke hadis? Anda percaya Yesus nggak sih? Abang Anda kan percaya Yesus? percaya. Nah, kalau percaya kenapa lari ke hadits? Ucapan-ucapan Yesus tersusun dengan rapi, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kamu Bani Israel akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa yang tadinya kurban hewan dirubah menjadi kurban manusia? Atas kehendak siapa yang tadinya hari Sabtu dirubah menjadi hari Minggu? Atas kehendak siapa yang tadinya sunat dirubah menjadi jangan sunat? Atas kehendak siapa Eloah Abraham berubah menjadi Yesus Kristus? Atas kehendak siapa yang tadinya Taurat berubah menjadi Galatia, Roma, dan Filipi, dan seterusnya? Atas kehendak siapa? Tuhan Elohim tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Konsep ketuhanan Kristen adalah buatan Paulus. Konsep agama Kristen adalah buatan Paulus. Konsep tuduhan bahwa hukum Taurat itu mendatangkan kutu adalah konsep Paulus. Dan tidak ada nabi yang diutus kepada orang-orang Yahudi yang justru membantah ajaran Nabi Abraham alaihissalam, kecuali Paulus. Izin bang. Jadi Bang jadi ayat, Safar, mungkin bisa sebentar. gantian lagi bang. enggak Ya, sebentar, Bang. Sebentar, satu aja. Ada dua deh. Cuman yang satu ini belum jelas gitu loh. Coba yang ini bang. Jadi ini gimana tuh? Bentar ya bang. Jadi ayat ini gimana bang? Apa itu? Sebut aja. Saya nggak bisa lihat. Nah, saya nggak tahu di ayat berapa kan bang. Di situ dikatakan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad adalah. Kenapa lari ke sana ya? Buah-buah nabi palsu itu mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Kenapa lari ke situ ya? Oke, Anda ingin cari perlindungan? Hah? Kami umatnya Nabi Muhammad tidak pernah menggunakan nama Yesus, mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Kok larinya ke situ ya? Oke, saya terima. Oke, tapi pertanyaannya berarti nabi yang membuat kebohongan itu nabi asli atau palsu? Nabi mana yang diceritakan Contoh. di dalam Islam itu berbuat kebohongan? Nabi mana? Nabi Muhammad jelas di situ. Di surah berapa? Surah mana? Ayat berapa? Saya nggak bisa baca bang. Yang itu tadi. Yang saya tunjukin. Apa itu tadi? Aneh Anda ini. Aneh. Dikatakan nabi-nabi palsu itu, kalau berbicara mengenai kebohongan, siapa yang berkata atas dustaku, atas kebohonganku? Siapa itu? Jadi ayat ini gimana? Roma 3 nomor 7 itu gimana? Kalau itu yang Anda jadikan sandaran. Loh, saya pertanyakan ini. Loh, di mana dalilnya nabi-nabi palsu itu berbohong? Itu dulu. Jadi ini nggak dari kita. Di mana dalilnya tanda-tanda nabi palsu itu berbohong? Jadi ini siapa yang mengatakan, siapa yang dituduh? Saya minta dalil nabi palsu itu berbohong. Mana? Yang dikatakan apa itu? Adalah pembuat kebohongan. Gimana sih? Di mana dalilnya nabi palsu berbuat kebohongan? Di mana dalilnya? Saya nggak tahu baca Quran bang, yang jelas. Kenapa lari ke Al-Quran sih? Anda turun ke gereja, colok pantat pendeta, jilat jarimu. Jangan buat saya kasar ya. Saya ingin ngajar baik-baik Anda ya. Jangan Anda larikan tema entah kemana-mana perginya. Kalau Anda mengatakan bohong adalah tanda nabi palsu, dalam kelicikanku, dalam dustaku, itu ucapan Paulus semua tuh. Aku berkata bukan atas firman Tuhan, tetapi atas kebodohanku. Filipi 1:18 tentang Yesus diberitakan dengan cara bohong atau jujur, aku Paulus tetap bersuka cita.
Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Bohong. Sejak kapan Yesus itu menjadi kecoa? Yesus itu manusia. Kau katakan pula bukan manusia, pembohong. Jadi jangan, karena seluruh yang ada di dalam kitab saudara menceritakan tentang kebohongan. Kenapa sih Juma? Tuhan menjadi manusia itu benar atau tidak? Bohong. Bohong. Tuhan jadi manusia. Setan jadi manusia mungkin. Halo Bang Juma. Ya, sobat. Halo Bang Juma. Sebentar teman-teman Kristen yang lain ini kan ada Bang Hari sama Bang Harun yang naik duluan. Kasih kesempatan duluan yang lain ya, yang naik duluan ya. Bang Paul sama Bang Ana Kenapa sih kok di mute dulu. begitu? Kok saya jadi setan? Izin. Coba kita kasih kesempatan Ya, Bang Hari. ngomongnya seperti kesetanan. Mbak Ana sabar Iya, dulu. karena Mbak. kalian yang setannya. Santai Jadi saya aja, harus Bang ikut Juma. seperti kalian, Nanti kesetanan. hilang loh kegantengannya. Kalau udah kesetanan. Udah kamu turun, hilang loh kamu turun. kegantengan. Hei, domba betina turun. Kamu nggak ada kapasitas nasihati saya. Nasihati pendetamu itu yang nipu-nipu kalian. Oke, Bang Hari, silakan Sok cantik. monitor Bang Hari. Ini berbicara mengenai nabi palsu. Tanda-tanda nabi palsu itu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Entah lari kemana-mana perginya. Tidak percaya kepada Yesus kalian, tidak percaya. Oke, Bang Hari. Monitor Bang Hari. Iya. Iya. Silakan Bang. Ya, silakan. Ya, selamat siang semua. Dibesarin dikit suaranya Bang ya. Oke. Ya, Jangan selamat terlalu siang, dalam selamat menyelam. siang. Ya, silakan. Halo, selamat siang. Siang oke. bang, siang. Ya Bang Suma, ya terima kasih Bang Suma. Iya. Admin telah menaikkan saya. Saya tentang mengenai apakah nabi palsu juga pergi memberitakan ke seluruh dunia, maksudnya terkait pernyataan Yesus mengenai dia pergi ke menyeberang lautan. Yes. Betul. Kepada orang. Itu di Yes. mana, Pak? Matius 23 nomor 15. Matius 23 Nomor 15. 15 ya. Silakan. Ya, itu bagaimana pernyataan Yesus itu, Pak? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. 3 hal ini terpenuhi pada diri Paulus. Paulus orang munafik. Paulus kemudian mengatakan kepada Yahudi, aku ngaku Yahudi. Kepada penganut Taurat, aku mengaku penganut Taurat. Meskipun aku tidak taat kepada Taurat, supaya aku bisa memenangkan orang banyak. Kemudian di Filipi 1:18 dia katakan tentang Yesus, kau beritakan dengan maksud mengelabui atau maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Munafik dia. Kepada penganut Yahudi ngaku Yahudi, pada Yunani ngaku Yunani, pada Romawi ngaku Romawi. Kemudian ahli Taurat, dia mengatakan dalam ketaatanku terhadap Taurat aku tidak bercacat. Dia ahli Taurat. Orang Farisi, Filipi 3 nomor 5, aku adalah orang Farisi. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi masuk menjadi pengikutnya, dan menjadikan 2 kali lebih jahat, bahkan menjadikannya sebagai orang neraka. Itu Paulus bang, satu-satunya orang Farisi yang nyeberangi lautan, menjelajahi daratan sampai ke Roma untuk mentobatkan orang Roma menjadi pengikutnya hanya Paulus. Dan pengikutnya itu dijadikan sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Itu fakta, itu real. Ya. Oh, jadi itu pernyataan Yesus, anak Maria itu ya? Siap. Apakah saya minta lagi pernyataan dari Yesus anak Maria 23:15? Sekali lagi Bang Suma. Secara lengkap. Gimana? Pernyataan Yesus 23 di Matius 23. Celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah dia kau jadikan pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga kali, coba baca lagi. Pak. Maksudnya apa ini? Penjelasan, ketegasan. Apakah itu pernyataan Yesus atau bukan? Itu pernyataan Yesus mulai dari nomor 1,
Dari nomor dua. Saya turun, ternyata ada penyesatan. Satu hal yang Anda tidak sebutkan itu tidak ada dalam Silakan Rasul Anda Paulus. tunjukkan kepada saya di dalam Matius 23 itu kalau bukan ucapan Yesus. Matius 23 itu saudara, ada hal yang Anda tidak sebutkan. Satu orang saja. Ya, satu Itu orang. Pernyataan Betul. khas. Anda Satu tidak sebutkan orang. itu. Jadi Tapi saya sekarang turun. Anda ternyata penyesat. Oh, salah Anda, salah. Kalau kita lihat di dalam kitab Matius 23 nomor 15-nya, di situ jelas dikatakan oleh Yesus itu sendiri kok. Bukan saya mengatakan, tapi Yesusnya. Bukan Bang Suma yang mengatakan itu. Yesus sendiri yang berkata demikian. Anda tidak menyebutkan lengkap. Ternyata Anda menghilangkan satu makna. Satu orang saja. Rasul Paulus tidak mentobatkan satu orang, tapi semua orang yang dia lalui, daerah yang dia lalui. Oke, kita bahas Ternyata boleh? Anda salah. Kita buktikan Anda itu? Katanya Kita buktikan itu? ahli kitab, Kita buktikan tapi Anda boleh? tidak tahu. Kita buktikan saya turun. boleh? Saya turun, ternyata saya sudah tahu ke penyesatan. Oke, saya buktikan. Silakan Anda turun. Silakan, tidak apa-apa. Silakan Anda turun. Dengarkan gurumu di atas, di bawah. Ketika Anda mengatakan bahwa satu orang saja, Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 17, 16 sampai nomor 34. Ada satu orang yang ditobatkan di sana bernama Damaris. Engkau mentobatkan satu orang, dan kata saja itu di dalam original teksnya itu nggak ada. Oke? Yang ada di sana proseletolos. Apa artinya? Penganut. Tidak ada dikatakan satu orang saja. Dia mengatakan satu penganut, bukan satu orang. Kamu kalau mau membantah dalil kitabmu sendiri silakan aja. Tapi kudu harus belajar ke Bang Suma dulu. Yang dikatakan di dalam kitabmu itu proselotus, artinya satu penganut, bukan satu orang. Oke? Paham? Artinya kalau dia katakan satu penganut, itu bisa jadi yang lain juga ikut. Karena di dalam Kisah Para Rasul 17 di situ ada Damaris. Pertanyaan saya, siapa orang Parisi yang menjelajahi daratan menyeberangi lautan? Paulus, Paman. Gak bisa kau lari, Dek. Percuma. Kau naik emosi di sini percuma, Dek. Silakan Bang Harun. Kristen ya Bang Harun ya. Silakan teman-teman di bawah yang para pengikut Siblisis kalau mau naik. Kristen Bang. Ya, silakan. Ya, selamat siang Bang Suma, selamat siang Bang. Siang Bang, siang. Saya cuma mau bertanya kepada Abang, Nabi Muhammad itu sebelum bertapa di Gua Hiro agamanya apa Bang? Nabi Muhammad sebelum kemudian dia mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad itu Milla Abraham. Apa ada Bang Suma agama Milla Abraham pada waktu itu Bang? Ada. Ya, Nabi Abraham menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kalau lucu-lucu Abang, yang ada agama Kristen dengan agama Yahudi pada waktu itu, jabat ke-7 itu. Mana ada agama Milla Abraham Bang? Berarti agama Muhammad gak ada, Nabi Muhammad waktu itu ya? Nabi Muhammad itu percaya kepada pencipta langit dan bumi. Namun ya agamanya apa Bang? padanya belum ada syariat. Ya kan, Nabi Muhammad Bang Suma ini. Udah Anda turun di bawah aja Bang. Di bawah. Ya, bagus. Nabi Muhammad itu sebelum dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tidak pernah ikut prosesi agama paganisme yang ada di Arab. Tidak ada sejarah beliau ikut agama pagan. Tidak pernah ikut terlibat prosesi ritual agama pagan. Nabi Muhammad tidak pernah kemudian terlibat upacara-upacara pagan. Tunjukkan data dalil dari Islam atau dari Kristen kalau Anda bisa buktikan Nabi Muhammad mengikuti prosesi pagan Quraisy. Kenapa saya mengatakan Milla Abraham? Karena
ajaran Nabi Abraham alaihissalam menyembah kepada langit dan bumi. Bedanya, Nabi Muhammad belum diberikan syariat, hukum-hukum di dalam beribadah dan cara kemudian beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Tapi sejatinya beliau tidak menyembah Kristus yang datang mati terkutuk di atas pohon. Oke, Lanjut, Bang Zubair. silakan. Oke, Bang Reno silakan Bang Reno. Tapi sebelum Bang Reno mulai, teman-teman Kristen kalau mau naik yang di bawah tekan 1 ya, biar kita tahu ada teman-teman Kristen yang mau naik di bawah, tekan 1. Silakan Bang Reno. Jadi barangkali Pandi ada saran ini. iya, Khusus untuk Pandi ya selaku moderator, jangan biarkan bernarasi di luar pada konteks atau Tema. judul yang disepakat yang tema. Ya karena itu nanti akan jadinya bikin emosi Bang Gurunda ya. Selaku host kita harus tegas. Silakan lanjut. jadi itu bentuk keputusasaan saudara kita Kristen jadi larinya kemana-mana. Ya, lanjut. Silakan Bang Reno. Selamat siang. Ya, Mau nanya Bang, boleh Bang? silakan. Tapi nanya tentang Nabi Muhammad Bang, boleh Bang? Bagaimana host? Tapi di luar konteks itu mungkin. Ya, apakah diizinkan begitu? Yang penting terkait dengan nabi palsu, silakan. Oh, itu sudah di luar konteks Bang. Enggak, kalau nabi kami palsu berarti Islam ini yang harus dilempar ke neraka. Iya, masalahnya yang saya tanyakan itu kapan Nabi Muhammad menerima wahyu dan siapa yang menyaksikannya seperti itu Bang? Oke. Iya. Nabi Muhammad menerima wahyu itu pada abad ke-7. Ketika beliau menerima wahyu, Roh Kudus datang kepadanya dan tidak ada satu manusia pun yang menyaksikan Roh Kudus datang kepadanya pada saat beliau bertahannuts di dalam gua Hira. Terkait dengan Al-Quranul Karim, dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 166. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinillah yashhadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas diwahyukannya Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Allah menurunkan dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan hal tersebut dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Sekarang kalau kesaksian manusia saya masih ragu, tapi kalau pencipta langit dan bumi yang sudah menjadi saksi, maka apa yang perlu saya ragukan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak hadir pada zaman itu. Tidak hadir saya. Tetapi kebenaran tentang pewahyuan itu bisa saya lihat hari ini. Sama seperti saya tidak menjadi saksi ketika kemudian ibu saya menjadi pengantin baru. Tetapi dengan adanya anak tunggal, kakak saya membuktikan bahwa betul ibu saya itu pernah menjadi pengantin baru. Saya melihat ada kakak saya melihat beliau punya anak. Menandakan meskipun saya tidak hadir pada saat orang tua saya kemudian menjadi pengantin baru, saya belum ada pada saat itu, saya masih berbentuk kemudian embrio, tetapi saya hari ini bersaksi bahwa ibu saya bukanlah seorang pesina, melainkan beliau adalah orang yang menikah bersama dengan ayah saya. Karena saya melihat ada kartu nikah, ada tanda tangan. Begitulah keadaan Al-Quran. Kalau beliau bukan nabi, maka Al-Quran akan Anda dapatkan kemudian kacau di dalamnya. Akan Anda temukan pertentangan di dalamnya. Akan muncul kemudian Al-Quran itu direvisi, dikoreksi setiap zaman. Sama seperti kitab saudara. Tapi karena itu tidak terjadi 1400 tahun silam, Al-Quran tetap bersih, suci, murni sampai hari ini. Maka saya bersaksi, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Seibarat orang yang hamil, Bung, Anda tidak menjadi saksi pada saat mereka tidur dengan suaminya. Tapi ketika Anda melihat dia hamil,
maka Anda berani bersaksi. Aku bersaksi wanita ini sudah digauli oleh seorang laki-laki. Buktinya dia hamil. Apakah kesaksian Anda bohong? Tidak sama sekali. Itu benar kesaksian Anda itu. Karena kenapa? Wanita ini memang habis digauli sama suaminya. Itu bisa kita lihat bukti. Sama seperti anak yang ada di dalam rahim. Anda bisa membuktikan bahwa wanita itu hamil meskipun Anda tidak hadir pada saat dia bersetubuh, tapi dengan adanya alat USG untuk meneropong kemudian rahim seorang ibu yang ada anak di dalamnya, maka dengan itu dokter bersaksi wanita ini hamil. Wanita ini habis digauli. Apakah kesaksian dokter itu bohong? Tidak. Apa buktinya? Meskipun dia tidak hadir sebagai saksi, dia melihat dengan alatnya bahwa wanita ini sedang mengandung seorang janin. Itulah Al-Quran. Silakan ambil Al-Quran saya, teliti seteliti mungkin, kritisi sekritik mungkin. Kalau Anda menemukan kesalahan di dalamnya, tunjukkan kepada saya sekarang juga. Kalau berkaitan dengan kitab saudara, saya mau bersaksi bahwa itu adalah firman Tuhan, tidak mungkin. Karena kitab saudara tak memenuhi syarat apapun untuk menjadi firman Tuhan. Baik, saya rasa sudah cukup jelas, Bang. Tapi sebelum saya turun, saya ingin mendapat renungan sedikit, Bang, tentang nabi palsu ini, Bang. Apakah ada yang ingin Abang sampaikan, Bang? Begini, saudaraku. Islam itu datang menyeru. Apa kata Islam? Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kata Allah, sampaikan kepada mereka, wahai Nabiku Muhammad, apa yang mereka sembah hari ini selain daripada aku akan menjadi musuhnya kelak di akhirat. Dan pemujaan-pemujaan, sanjungan-sanjungan, pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan terhadap yang disembah selain daripada aku akan diingkari oleh yang disembahnya. Ini kata Quran. Apa yang terjadi? Ternyata dibenarkan oleh Bible. Pada hari terakhir, musuh orang Kristen sendiri itu adalah yang mereka sembah, yaitu Yesus. Di mana itu tertulis? Matius 7:22. Iya, cek tes. Bang Zuma kena ya? Ntar. Ada Ji? Ada, enggak ada. Udah terpental. Bentar ya. Kalau saya masih ada. Enggak ada suaranya. Ini hilang, ini hilang. Suara Ji tidak ada. Bentar ya, Dek ya. Bang Reno jangan dulu turun ya. Kita tunggu Bang Zuma naik kembali ya. Iya, Bang. Akun dia kena ban. Reno kalau mau bertanya boleh, silakan kalau mau bertanya. Kita tunggu Bang Zuma dulu naik kembali. Sedikit, Bang, tentang Nabi Muhammad gitu. Ya bentar ya, bentar. Nanti kau bertanya sama Bang Zuma sampai puas. Kalau mau belajar, di sini kami siapkan untuk teman-teman Kristen.